Tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2022 Masehi, kehidupan sebagian besar anak muda Islam di dunia berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tak terkecuali kehidupan umat muslim, ikut terombang-ambing oleh berbagai macam gaya hidup yang tak layak dijadikan pedoman. Seakan-akan tak memiliki arah dan tujuan, terpengaruhi oleh tradisi barat yang tanpa disadari dapat melalaikan seorang hamba dari beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak dari mereka yang terjerumus akan derasnya arus tuntutan zaman hingga disibukkan oleh pekerjaan, pergaulan, dan juga permainan yang membuat mereka lalai terhadap kewajiban sholat yang telah disyariatkan. Hal ini jauh berbanding terbalik dari zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanpa meninggalkan kehidupan dunianya, umat muslim pada saat itu tetap mendahulukan kewajiban mereka serta gigih dalam mengamalkan syariat agama Islam dengan sebenar-benarnya. Bahkan, di antara mereka ada yang melaksanakan sholat beribu-ribu rakaat setiap harinya, menghatamkan Al-Quran ketika sholat, serta melakukan berbagai amalan luar biasa lainnya yang mencerminkan betapa kuatnya umat muslim pada saat itu dalam berpegang teguh terhadap agama Islam. Peristiwa yang terjadi tatkala disyariatkannya ibadah sholat kepada umat muslim mungkin dapat menyadarkan pemuda-pemuda zaman sekarang bahwa sesungguhnya sholat merupakan ibadah yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat tidak pantas bagi seorang muslim dimanapun berada, siapapun dia, apapun kedudukannya di dunia ini, untuk lalai terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Para hadirin sekalian, maka saksikanlah drama singkat berikut ini. Di sana, ia hanya tinggal bersama ayah dan adiknya. Sedangkan ibunya sudah lama pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itulah, kehidupannya mulai tak terarah. Kesehariannya selalu dihabiskan dengan keluar rumah dan bermain game hingga larut malam. Sehingga aktivitasnya itu membuatnya kerap menentang perintah dan nasihat ayahnya, serta lalai dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bang Yusuf, ayo bangun bang, udah subuh. Ke mushola sama Abah. Is, apaan sih San? Abang tuh baru tidur tau gak? Kamu duluan aja sana sama Abah. Ya Allah bang, udah azan subuh nih. Bangun dong, tidur mulu. Aduh, udah apa San? Ganggu aja sih. Yusuf, bangun nak. Gak baik tahu nunda-nunda sholat. Nanti urusan-urusan kamu bisa ditunda juga loh sama Allah. Ayo cepet bangun.
baca doa bangun tidurnya. Ya udah San, kamu siap-siap ya. Tunggu Abah di ruang depan. Iya, Bah. Yusuf, anak sulung Abah, ayo bangun. Salat subuh dulu nak. Iya, Mbak. Ntar juga Yusuf sholat. Ya udah, kalau gitu Abah sama Ihsan pergi ke masjid dulu ya. Awas, kalau Abah sama Ihsan udah pulang, Yusuf masih tidur. Ayo San, kita baca doa setelah azan dulu. Iya, Bah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah Amin. was-salatil qa'imah. Amin. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة Amin. والشرف والدرجة العالية الرفيعة Amin. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Amin. إنك لا تخلف الميعاد. Amin. Ayah dan Ihsan bergegas pergi ke musola untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Selepas salam, mereka berzikir, kemudian berdoa dengan penuh kekhusyuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, rubahlah keadaan anak sulung hamba Yusuf menjadi anak yang lebih baik ya Allah. Berikanlah padanya suatu pelajaran yang berharga yang dapat mendekatkan dirinya padamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sang ayah beranjak dari munajatnya, lalu mengajak Ihsan kembali ke rumah. Di jalan menuju rumah, mereka bertemu dengan beberapa anak yang baru saja pulang dari musola. Assalamualaikum anak-anak soleh. Waalaikumsalam, Pak Syaugi. Masya Allah, saya perhatiin kalian selalu salat berjamaah di musola ya. Alhamdulillah, Pak Syaugi. Abi sama Umi selalu mengajak dan mengingatkan kita bahwa sholat 5 waktu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Kita
Masya Allah, sungguh beruntung orang tua mereka. Anak-anak, Bapak, permisi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah, mereka mendapati Yusuf yang masih tertidur pulas di atas kasur empuknya. Bang Yusuf, bang, bangun bang. Matahari udah kelihatan tuh. Abang udah sholat subuh belum? Yusuf, bangun nak. Ayah bangun. Sudah sholat subuh belum? Belum, Mbak. Loh, Astagfirullahalazim. Ya udah, cepetan bangun. Langsung ambil wudhu. Terus kodok sholat subuhnya. Setelah sholat, kamu siap-siap berangkat sekolah. Abah tunggu di ruang depan. Biar Abah yang antar kalian berdoa ke sekolah. Institut Agama Islam Darul Lughah wa Dakwah. Suatu hari, tiba-tiba sang ayah jatuh sakit dan mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit. Namun, karena keterbatasan ekonomi, akhirnya dia hanya bisa dirawat seadanya di rumah. Mbak, Abah kenapa? Abah lagi sakit teh? Abah gak apa-apa, Suf. Abah cuma lagi ngenak badan aja. Kamu sekolah aja yang bener. Sholatnya yang rajin. Sama doain yang terbaik buat Abah. Oh ya udah, Mbak. Cepet sembuh deh kalau gitu. Sekarang Yusuf mau keluar dulu nih, Mbak. Ada Ihsan juga kan di rumah. San, Ihsan. Abah sakit tuh. Ihsan urusin Abah. Abang mau keluar dulu. abang mau kemana? Abang nggak mau ikut merawat ayah di rumah. Ihsan pun menghampiri ayahnya yang sedang terbaring lemas di kasur. Dia merawat dan menjaga ayahnya sendirian dengan sepenuh hati. Sedangkan Yusuf, dia tetap dengan sikap tidak pedulinya. Pergi begitu saja keluar rumah, hanya untuk bermain, tanpa memperdulikan ayahnya yang sedang terbaring sakit.
Sup, kamu ngapain masih di sini? Tadi aku lihat orang-orang ramai menuju rumahmu. Mungkin sedang terjadi sesuatu di sana. Ah, apaan sih? Lebih baik sekarang kamu pulang dan lihat apa yang terjadi di rumahmu. Ya udah, ganggu aja sih. Dengan rasa terpaksa, Yusuf berdiri dan menuju pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia terpaku dan diam 1000 bahasa saat melihat ayahnya yang sudah terbaring kaku di atas kasur. Loh, ada apa ini? Kok rame banget? Abah kenapa? Abah di mana? Yusuf yang tenang ya. Yusuf yang sabar. Abah sekarang udah. Enggak. Abah kenapa? Abah. Loh, Abah. Abah kenapa, Sang? Kok bisa kayak gini, Sang? Ya Allah, kenapa engkau ambil abahku, ya Allah? Maafin kesalahan Yusuf, Abah. Selama ini Yusuf banyak salah sama Abah. Abang yang sabar ya. Hasan juga sedih bang. Tapi semuanya udah terjadi. Yang harus kita lakuin sekarang adalah mendoakan Abah yang terbaik. Semoga Abah bisa berkumpul dengan ibu di surga. Keesokan harinya, Ihsan menghampiri Yusuf yang sedang merenung di dalam kamar. Bang, kemarin sebelum Abah meninggal, Abah sempat menitipkan surat untuk Abang. Yusuf, anak sulung Abah. Abah nggak pernah kecewa sama Yusuf. Abah selalu bangga sama Yusuf. Yusuf itu anak yang baik. Yusuf harus tahu bahwa Abah sama Umi sangat sayang sama Yusuf. Abah punya pesan khusus untuk Yusuf. Jadilah anak yang baik dan soleh, yang selalu taat kepada agama. Jangan pernah tinggalkan sholat. Abah titipin Ihsan.
Yusuf harus bisa jadi contoh yang baik buat Ihsan. Dan terakhir, doakan selalu Abah sama Umi. Semoga kelak kita semua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abah! Sejak kepergian sang ayah, Yusuf perlahan mulai berubah menjadi lebih baik. Dia mulai mencoba menjadikan sholat berjamaah di musola sebagai aktivitas rutinnya, seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Namun, ada pertanyaan yang terbenak di dalam pikirannya, yang akhirnya membawanya pergi untuk menemui Ustadz Hasan. San, kamu tahu nggak San? Tahu apa bang? Kamu tahu nggak sih kenapa orang-orang Muslim sangat perhatian dengan sholat 5 waktu? Ya karena itu perintah dari Allah bang. Maksud abang, apa yang melatar belakangi kewajiban sholat 5 waktu sehingga mereka sangat perhatian dengannya? Apa mungkin ada peristiwa penting yang terjadi saat diwajibkannya sholat 5 waktu? Oh itu bang. Gimana kalau kita tanyain aja ke Ustadz Hasan? Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Begini Ustadz, kita mau nanya nih sama Ustadz Hasan. Oh, iya monggo ditanyakan. Kalau boleh tahu, gimana sih Ustadz sejarah peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu kepada umat Islam? Kok aku lihat mereka begitu perhatian dengan sholat? Kalian duduk dulu di sini sambil menunggu murid-murid Ustadz datang. Kemudian nanti ikut pengajian Ustadz sebentar ya. Oh iya, siapa nama kalian berdua? Nama aku Yusuf Ustadz, dan ini adik aku, namanya Ihsan. Tak lama kemudian, datanglah murid-murid Ustadz Hasan. Mereka langsung duduk di sekelilingnya. Lalu, Ustadz Hasan mulai pengajiannya. Anak-anak sekalian, hari ini Ustadz mau bercerita tentang sejarah peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu. Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju Ustadz, setuju. Muhammad. Anak-anak sekalian, setiap bulan Rajab pada umumnya umat muslim memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditempuh dalam waktu semalam. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit ketujuh. Lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala.
Peristiwa ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang suci dan agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Amul Huzun atau tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu setelah wafatnya istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Keduanya merupakan orang yang berjasa dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Berikut ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Buraq ini merupakan hewan putih, tinggi, panjang, dan berasal dari surga. Perjalanan Nabi Muhammad SAW diawali dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian banyak sekali terjadi peristiwa di tengah perjalanan menuju ke sana. Setelah beliau sampai di sana, beliau melaksanakan sholat bersama para nabi dan beliaulah yang menjadi imamnya. Setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua menyambut hangat Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun, ketika beliau hendak turun ke bumi, beliau bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyarankan supaya beliau kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar kewajiban sholat 50 waktu itu lebih diringankan lagi. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam hanya sebanyak 5 waktu. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan malam yang paling afdol bagi beliau adalah malam peristiwa Isra Mi'raj ini. Anak-anak sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bahwa orang yang sukses harus menempuh perjalanan yang keras. Kalian sebagai peserta didik harus lebih semangat lagi dalam belajarnya, supaya apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya tercapai. Hikmah selanjutnya yaitu bahwa akan selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adanya kesulitan ataupun ujian. Ketika kita mendapatkan kesulitan atau ujian, hendaknya kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan kemudahan dan kegembiraan kepada kita semuanya. Nah, demikian anak-anak sedikit dari kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. فيه طه قد صلى فيه
anak-anak pun berangsur-angsur meninggalkan pengajian dan satu persatu mencium tangan Ustadz Hasan. Namun, sebelum Yusuf dan Ihsan pamit, Ustadz Hasan memberitahu kepada mereka bahwa ada hal yang terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Yusuf, Ihsan, bagaimana? Apa sekarang kalian sudah paham mengapa orang-orang muslim begitu perhatian dengan sholat 5 waktu? Iya Ustaz Hasan, alhamdulillah sekarang kami paham. Akan tetapi, ketahuilah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak begitu saja dipercayai oleh sebagian penduduk kota Mekah pada saat itu. Memangnya apa yang terjadi setelah itu, Ustadz? Kalau kalian ingin tahu, yuk ikut Ustadz ke rumah. Sesampainya di rumah Ustadz Hasan, Yusuf dan Ihsan disuguhkan beberapa makanan dan minuman. Lalu, Ustadz Hasan mulai bercerita. Jadi, setelah tersiarnya peristiwa Isra Mi'raj di kalangan penduduk kota Mekah, banyak dari mereka yang tidak percaya akan peristiwa tersebut. Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh sebagian penduduk kota Mekah dengan tujuan menanyakan kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, lihatlah apa yang telah diucapkan oleh temanmu Muhammad. Apa yang beliau ucapkan? Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit. Dan lebih anehnya lagi, dia mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi hanya berlangsung dalam 1 malam. Jika memang beliau yang mengucapkan hal tersebut, maka sungguh berita tersebut adalah benar dan sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat jujur. Mengapa demikian? Bahkan aku percaya dan membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari apa yang kalian kabarkan sekarang. Aku sungguh telah mempercayai berita langit yang turun pada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan beliau ke Baitul Maqdis? Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya terpuji, suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, mereka berjaya, derma segala hartanya ke jalan Allah. Berbenarlah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata dia pun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada
laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam, terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Orang yang murtad, yang tak bayar zakat, kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dermawan paling pemurah, sedekah semua ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, pertahankan Islam sepenuh jiwa demi Rasulullah yang tercinta. Jika ditimbang imannya dengan seluruh umat manusia, pasti lebih berat imannya dijadikan masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata biar tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, hanya Allah mampu balas jasamu di akhirat. Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu ceritanya. Oh, begitu ya. Pantas saja umat muslim sangat perhatian dengan sholat 5 waktu. Ya udah kalau begitu, kita pamit pulang dulu Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz sudah mau cerita. Iya Nak Yusuf, Nak Ihsan, sama-sama. Oh iya, Yusuf, Ihsan, hampir saja lupa. Besok malam kalian berdua datang ke musola ya. Ikut acara peringatan Isra Mi'raj sama anak-anak pengajian. Insya Allah Ustaz, kita berdua akan datang. Kalau begitu, kita berdua pamit pulang dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Yusuf dan Ihsan datang ke musola, sedangkan anak-anak yang lain sudah berada di sana lebih dulu. Ayo Fauzan, sekarang giliran kamu tampil di depan untuk membaca puisi. Siap Ustaz Hasan.
sedang bulan mulai sinarkan sinarnya, bersama munculnya taburan bintang-bintang. Ku dengar suara tasbih dan istighfar riuh bersahutan, bagaikan menyambut datangnya Isra Mi'raj. Hari di mana dua kejadian dahsyat di suatu malam mulia. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, berangkatnya Rasul ke tempat tertinggi Sidratul Muntaha, membawakan kita kesempurnaan setelahnya. Menyebar wajib kepada muslim di seluruh dunia, yang menjadi media komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Di lembar sejarah Rajab, Rasul taburkan keteladanan bahwa kemana kaki berpijak adalah derap kebaikan ke kebaikan. Bersih badan dari debu-debu, suci jiwa dari deru-deru. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, duhai pemimpin segala anbiya, semua perbuatannya mulia dan perkataannya sangat dipercaya. Yang menaiki buruk melaju cepat bagaikan cahaya di perjalanan Isra Mi'raj. Dalam hayalanku, betapa gagahnya dirimu berjuang di tengah orang-orang yang menentangmu, mencaci makimu, yang cintanya menguatkan hati yang rapuh. Aku tenggelam dan hanyut dalam dan semakin dalam dalam tafsir dan makna cintamu yang menggugah hati dan pikiran. Ya Allah, ya Allah, betapa hati menjerit perih saat kurenungi diri berlumur dosa. Wahai diri yang kerap lupa, yang menderita sebab terampas kebahagiaannya. Mungkin sebab lalai dan remehkan sholat wajib yang 5, yang terlalu lemah melawan nafsu dan kesia-siaan, yang hanya tahu mencaci tanpa tahu mencari arti. Saat yang taat berkata, ayo sholat, ayo sholat, dan aku berpaling dan pergi begitu saja. Padahal bukankah sholat sangat mudah? Bukankah sholat sangat mudah? Tak perlu banyak rupiah, hanya berwudu, sujud di sajadah, tetapi kelak mendapat jannah. Rabbi firli warhamni
wajaburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Masya Allah, puisinya Fauzan bagus banget. Ustadz kasih nilai 100 untuk puisinya. Kalau gitu, sekarang giliran kalian wahai murid-murid, keluarkan suara emas kalian di depan anak-anak yang lain. يا صادق المقال
Begitulah kisah seorang anak yang dahulu sering meninggalkan sholat. Kemudian mulai berubah setelah mendapat musibah ditinggal pergi oleh ayahnya. Perubahan dari mulai melaksanakan nasihat-nasihat yang sering disampaikan oleh ayahnya semasa hidupnya. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sampai dia benar-benar menjadi anak yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Setelah mengetahui sedikit sejarah peristiwa Isra Mi'raj dan betapa pentingnya peristiwa tersebut bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga para hadirin sekalian dapat memetik hikmah-hikmah yang tersirat di dalamnya.